Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 45. Suami Sempurna. Pengawal pribadi Nia masuk ke dalam kamar rawat Hana bersama dengan dua orang pria yang mengantarkan makanan yang sudah dipesan. "Saya letak di sini aja ya, Bu?" tanya pengawal Nia. "Iya boleh," jawab Mita ketika petugas restoran itu akan menata menu pesanan di atas meja makan kaca yang berbentuk bulat. Setelah selesai menata menu pesanan di atas meja, kedua pria itu serta pengawal Nia keluar. "Ini makanan dan minumannya sudah diantar. Ayo sini makan dulu," Mita manggil Cinta dan Nara. "Iya Tante, bentar lagi kami makan." Kedua gadis itu masih sangat rindu dengan sahabatnya, sehingga masih ingin bercakap-cakap. Ngobrolnya sambil makan, Mita meletakkan minuman ke atas nakas yang ada di samping tempat tidur Hana. "Jadi nggak enak ini Tante." Nara tersenyum dan mengambil jus jeruk yang ada di atas nakas tersebut dan meminumnya. "Kalian ini santai saja, kenapa sih?" Mita tersenyum. "Tante, siapanya Hana?" Nara penasaran. Selama ini ia belum pernah bertemu dengan Mama Tiri Hana. Melihat sosok wanita saat ini berada di kamar Hana, dia tidak yakin kalau wanita itu merupakan Mama Tiri Hana. "Mertua dong," ungkap Mita. Mulut Nara terbuka lebar. "Tante beneran mertua?" tanyanya. Berdasarkan gambarannya selama ini, mertua selalu identik dengan karakter yang tidak suka dengan menantu, cerewet, suka perintah, dan suka ngatur anaknya. Nara bisa berkata seperti ini karena melihat mertua dari kakaknya. "Jadi kalau nggak mertua siapa lagi?" tanya Mita. "Ya Allah, Hana enak sekali punya mertua sebaik Tante. Setahu aku, paling jarang ada mertua yang baik seperti Tante. Hana buat ngiri." "Kebanyakan nonton sinetron ikan terbang ini." Mita tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mama sangat suka nonton sinetron ikan terbang Tante. Aku tidak. Aku sukanya drakor. Tapi beneran, Hana begitu sangat beruntung. Sudahlah punya suami ganteng, kaya raya, mana itu suami cintanya full, sekarang punya mertua super baik." Nara merasa iri dan menang Hana. Hana tersenyum saat mendengar ucapan sahabatnya. "Bila seandainya suami aku seperti itu, enggak mungkin dengan sampai seperti ini," Hana berkata dalam hati. "Cinta full seperti apa suaminya?" Mita dengan sengaja memancing. "Hana itu dikasih pengawal pribadi Tante, terus juga dihubungi setiap saat lagi, kan bikin ngiri." Nara mulai menggosip. "Nara ini nenggosip mah, jadi enggak semuanya yang dibilanginnya benar." Mita tersenyum ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nara. Cinta yang duduk di dekat Hana hanya mendengarkan pembicaraan tersebut dengan tersenyum. Setelah Hana menikah, ini untuk pertama kalinya ia bertemu dengan kakak satu kosnya yang sudah seperti kakaknya sendiri. "Mana ngomongnya mesra-mesra lagi Tante di depan aku? Ya jujur saja nih Tante, kalau jomblo seperti aku pasti ngiri kan?" Mita tertawa ngakak ketika mendengar Nara yang bercerita dengan lucunya. "Dekat dengan kalian, bisa-bisa Tante balikan muda lagi ini," ucapnya. "Ketemu sama mama gaul itu enak Tante, senang bawaannya. Cinta yang tidak banyak bicara akhirnya bicara juga." "Hahaha, kalian ini bisa saja buat Tante jadi senang gini." Mita tertawa ketika melihat kelucuan wanita-wanita muda tersebut. "Aku pengen deh punya mertua sebaik Tante, tapi nggak tahu mau cari kemana. Apa Tante punya anak satu lagi Tante? Untuk aku?" tanya Nara dengan bercanda. "Tante hanya punya satu anak saja,
itu juga sudah punya istri. Mita tertawa kecil. Cinta juga mau punya mertua seperti tante, baik dan cantik, pujinya. Kalian benar-benar bisa buat tante jadi senang. Meminta dan berdoa harus lengkap. Minta dapat suami yang ganteng, pintar, rajin bekerja, bertanggung jawab, tidak pelit, banyak duit, kaya raya, setia, mertua baik. Kalau sudah seperti ini, baru oke. Mita tersenyum. Tante, tuh aja selera kami. Tante diam-diam ngajarin kami matre ini. Nara tertawa. Hana tertawa ketika melihat kedua temannya yang sudah begitu sangat akrab dengan mama mertuanya. Bukannya ngajarin matre, tapi yang namanya kita perempuan butuh jaminan masa depan maksudnya. Mita tersenyum. Hahaha, kalau seperti ini kami setuju tante. Narada Cinta berkata dengan serentak. Itu masih kurang, agamanya akhlak nomor 1. Oke tante, ajaran dari tante akan kami jadikan panduan kami nanti ketika cari jodoh. Nara tersenyum. Mereka begitu sangat asyik bercerita dan tertawa bersama. Davin yang baru akan masuk ke kamar istrinya dan buka pintu. Mendengar suara tertawa Hana. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat istrinya yang duduk di atas tempat tidur. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab penghuni yang ada dalam kamar. Davin masuk ke dalam kamar. Pria itu mencoba punggung tangan mamanya yang saat ini duduk di kursi yang dekat dengan tempat tidur istrinya. Ia kemudian tersenyum memandang Hana. Sayang, sudah pulang. Hana tersenyum ketika suaminya berdiri di samping tempat tidurnya. Iya, kebetulan di kantor udah nggak ada kerjaan, jadi bisa cepat pulang. Tapi mengusap kepala istrinya. Tante, kami mau makan. Nara merasa malu ketika melihat Davin yang sudah pulang. Berhasil beranjak dari tempat tidur yang didudukinya, begitu juga dengan Cinta. Davin memandang kedua gadis yang menjadi teman istrinya. Salam kenal bang, nama aku Cinta. Cinta tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Davin duduk di tepi tempat tidur istrinya. Pria itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Oh, yang satu kamar dengan Hana ya? Iya, kami bukan hanya satu kamar aja, tapi juga kami satu tempat kerja. Kalau pulang dari kampus atau sore, kami akan kerja di coffee shop berdua. Jelas Cinta. Davin memandang gadis yang bertubuh kecil tersebut. Foto tubuh gadis itu imbang dengan foto tubuh istrinya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Kalian kecil-kecil tapi rajin ya, ucapnya. Lumayan bang, uangnya bisa untuk jajan. Cinta tersenyum. Mita menang Cinta dan juga Hana. Kalian ini benar-benar mandiri. Tante senang lihat cewek-cewek seperti ini. Enggak manja, ucapnya. Aku juga mandiri kok tante. Nara memandang Mita dan memegang tangannya. Masa sih kok tante ragu, ucap Mita. Hana tertawa ketika mendengar ucapan mamanya. Mama yang baru kenal aja ragu, apalagi Hana yang sudah kenal dia sejak awal kuliah. Walaupun gak kerja, aku jualan online. Nara majukan bibirnya. Yang seperti itu juga keren. Mita tersenyum. Kalau gitu, kami ke sana ya bang. Oh iya, nama aku Nara. Nara perkenalkan dirinya. Iya, Davin yang tersenyum. Dipandangnya Hana dan diciumnya kening istrinya. Hana hanya diam ketika suaminya mencium keningnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.